Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan Mary Joyce, tepatnya di ruangan otoritas, tempat di mana para Gorosei sedang berada saat ini. Di tempat itu, Gorosei sedang membahas tentang pembagian tugas yang akan mereka berikan kepada para kesatria suci. Nusjuro bilang, Shamrock telah menyusul Garling untuk membantunya memimpin pasukan melawan pasukan revolusi. Jadi, ayah dan anak dari keluarga Vigarland itu akan sama-sama memimpin pasukan besar untuk memerangi Dragon dan kawan-kawan. Lalu, untuk Gunko, Somers, dan Gillingham yang berada di Elbaf, misi mereka adalah menangkap anak-anak raksasa. Para Gorosei lain pun setuju dengan pembagian tugas itu. Kemudian giliran Warkuri yang berbicara. Dia bilang ada juga satu kesatria suci yang akan dikirim ke Pulau Egghead. Karena Mother Flame yang ada di sana pun perlu mendapatkan perlindungan yang ketat. Memang di Pulau Egghead saat ini telah ditempatkan banyak marinir setelah kekacauan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Namun menurut Warkuri, keterlibatan kesatria suci juga diperlukan. Selain untuk melindungi Mother Flame, dia juga bertugas untuk mengawasi Vega Pangyor. Orang yang dikirim dalam misi itu adalah kesatria suci yang berasal dari keluarga Roswell. Bila kita ingat kembali, Roswell merupakan keluarga yang sama dengan Carlos. Jadi rupanya dalam keluarga itu tidak hanya berisi para Tenryubito lemah saja, melainkan ada pula orang kuat yang menjadi bagian dari kesatria suci. Setelah itu, Warkuri menambahkan ada juga kesatria suci dari keluarga Don Quixote yang dikirim ke penjara bawah laut Impel Down untuk menemui Doflamingo. Ini menarik karena Doflamingo akan ditemui oleh kesatria suci dari keluarga yang sama dengannya. Masih belum akan dijelaskan apa sebenarnya tujuan dari pemerintah dunia mengirim kesatria suci itu ke Impel Down. Sebelumnya, dalam chapter 907, Doflamingo sempat menduga dia akan dibungkam oleh pihak pemerintah dunia, sehingga ada kemungkinan tujuan mereka mengirim kesatria suci itu ke sana adalah untuk menghabisi Doflamingo. Namun, berhubung yang dikirim ke sana adalah kesatria suci dari keluarga Don Quixote, ada pula kemungkinan lain bahwa sebenarnya pemerintah dunia memiliki tujuan atau rencana yang berbeda untuk Doflamingo. Kembali ke soal pembagian tugas kesatria suci, Warkuri melanjutkan bicaranya dengan bilang bahwa para kesatria suci yang tersisa akan tetap tinggal di Mary Joyce. Jadi para kesatria suci yang bersiaga itu bisa dipanggil kapan saja oleh rekan-rekan mereka yang butuh bantuan. Teknik lingkaran sihir bernama Abyss yang bisa membuat mereka memakai teknik summoning dan berteleportasi benar-benar memberi keuntungan besar. Kemudian cerita beralih ke ruangan bunga, tempat tinggal pribadi milik Im Sama. Di sana pelayan Im Sama datang memasuki ruangan tersebut. Dia adalah orang yang sama yang muncul berupa siluet dalam chapter 908 dan 1122. Kali ini diperkenalkan juga bahwa pelayan Im Sama ini termasuk seorang kesatria suci. Dia berasal dari keluarga Nerona sama seperti Im Sama. Pantas saja kesatria suci yang satu itu dijadikan pelayan pribadi. Dia memasuki ruangan bunga untuk melapor bahwa para kesatria suci sudah siap untuk tugas masing-masing. Bahkan ada pula yang sudah pergi ke medan tempur. Im Sama menanggapinya dengan bilang, dalam situasi seperti sekarang, tidak boleh ada kegagalan. Lalu Im Sama pun bertanya tentang pencarian Vivi. Pelayannya pun menjawab, para agen CP0 sudah ditugaskan untuk misi itu, tapi Vivi masih belum ditemukan sampai saat ini. Meski begitu, dia yakin hanya masalah waktu sampai para agen CP0 itu menemukan Vivi. Im Sama pun berjalan menuju ke foto atau lukisan besar yang menampilkan foto Ratu Lily. Seperti yang kita tahu dari chapter 1116, Im Sama memang menyimpan foto atau lukisan itu di ruangan bunga. Di hadapan foto tersebut, Im Sama berbicara sendiri dengan berkata sudah tidak lama lagi. Belum diketahui apa maksud perkataan itu, tapi tentu itu ada hubungannya dengan rencana rahasia Im Sama yang berkaitan dengan Vivi. Sebab Vivi berasal dari keluarga Nefertari dan memiliki wajah yang mirip dengan Lily. Cerita kemudian beralih ke Pulau Elbaf, memperlihatkan wilayah dunia bawah tempat Loki ditahan. Luffy, Zoro, Nami, dan Ross sudah tiba di sana dan membawa kunci yang dapat membuka rantai Loki. Loki yang awalnya pingsan karena ulah pedang Cerberus Shamrock sekarang sudah sadar. Rantainya pun dilepas oleh mereka dan dia menceritakan apa yang baru saja terjadi. Hal itu tentu membuat Luffy, Zoro, Nami, dan Ross terkejut karena ada pihak pemerintah dunia yang menyusup ke Pulau Elbaf, apalagi salah satunya merupakan saudara kembar Shanks. Setelah rantai Loki dilepas, Luffy menagih janji Loki untuk menceritakan semua yang dia ketahui tentang Shanks. Loki pun berkata dia adalah orang yang selalu menepati janji, sehingga Luffy tidak perlu khawatir.
Dia bilang beberapa hari yang lalu, Shanks sempat datang menemuinya. Namun karena Loki membenci Shanks, dia tidak mau banyak berbicara dengan si rambut merah itu. Tapi ada satu hal yang Loki ingat dari perkataan Shanks kala itu. Shanks bilang, sudah semakin dekat waktunya bagi Loki untuk bertemu dengan Dewa Matahari yang asli. Tentu hal tersebut membuat Loki kesal, karena selama ini Loki selalu yakin bahwa dia sendirilah sang Dewa Matahari pada zaman ini. Tak heran dalam pertemuan pertamanya dengan Luffy, Loki memperkenalkan diri sebagai Dewa Matahari. Loki yakin bahwa dirinya adalah sang dewa Nika, tapi interpretasinya terhadap dewa itu bukan sang dewa pembebas, melainkan sang dewa penghancur. Seperti yang pernah dikatakan oleh Jarol dalam beberapa chapter yang lalu, para raksasa di Elbaf memang memiliki interpretasi yang berbeda tentang dewa Nika. Ada yang menganggap Nika adalah dewa pembebas, dan ada pula yang menganggap Nika adalah dewa penghancur. Nah, Loki ini adalah golongan orang yang menganggap bahwa Nika adalah dewa penghancur, bahkan dirinya sendirilah sang dewa itu. Kemudian Loki melanjutkan ceritanya soal Shanks. Menurutnya, si rambut merah itu sekarang pasti sudah pergi dari Pulau Elbaf. Tapi Loki rasa dia tahu cara membuat Shanks datang kembali ke Elbaf. Mendengar itu, membuat Luffy langsung bersemangat dan bertanya bagaimana caranya. Loki menjawab, jika Loki muncul di dunia matahari, maka para raksasa yang bisa mengontak bajak laut Akagami pasti akan menghubungi Shanks untuk memberitahu soal hal itu. Setelah Shanks tahu Loki sudah bebas, Loki yakin Shanks akan datang kembali ke Elbaf. Sementara Luffy sedang berbincang dengan Loki, ada beberapa raksasa misterius yang menuju ke tempat mereka. Para raksasa itu sepertinya adalah para prajurit kerajaan yang selalu rutin mengecek keadaan Loki. Jika mereka tahu bahwa Loki sudah dibebaskan oleh Luffy, maka mereka pasti akan marah dan menganggap Luffy sebagai pengacau karena membebaskan kriminal besar seperti Loki. Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan bajak laut Akagami sedang berlayar di suatu lautan. Di sana mereka berbincang tentang perkembangan konflik dunia, termasuk soal masalah antara pasukan revolusi dengan pemerintah dunia. Mereka memiliki banyak informan dan juga koneksi, sehingga mereka bisa tahu update kabar-kabar terbaru dengan cepat. Ben Beckman berkata, Dragon akhirnya memutuskan untuk bergerak. Begitu juga dengan para ksatria suci. Dia lalu bilang, saudara kembar Shanks yang bernama Shamrock pasti akan terlibat dalam masalah ini. Bahkan Galing sebagai Gorosei baru juga akan ikut serta. Dari analisa dan pengamatan yang Ben lakukan terhadap orang-orang itu, Ben Beckman berasumsi bahwa jika Dragon 1 lawan 1 melawan Garling, maka Dragon pasti akan menang, karena umur Garling sudah sangat tua, sedangkan Dragon masih sangat prima. Jika Dragon melawan Shamrock 1 lawan 1, Dragon juga akan menang, karena dari segi pengalaman dan strategi, Dragon masih lebih unggul. Namun, jika Dragon melawan mereka berdua sekaligus, itu akan menjadi hal yang sulit, karena diketahui bahwa kerjasama antara Garling dengan Shamrock memang sangat hebat. Mereka tidak pernah kalah dari siapapun saat mereka saling bekerja sama. Ben Beckman berkata bahwa jika Dragon sendirian melawan mereka berdua sekaligus, maka itu pasti akan sulit. Shanks menjawab, entah siapapun yang akan memenangkan perang tersebut, hal itu akan membawa dampak besar terhadap dunia. Kemudian Shanks bilang, ada hal penting saat ini yang harus dilakukan oleh bajak laut Akagami. Shanks ingin pergi ke Pulau Egghead dan mengambil alih Mother Flame, agar pemerintah dunia tidak dapat memakai Uranus lagi. Sebab Shanks tahu bahwa Mother Flame merupakan sumber energi yang bisa menjadi bahan bakar untuk senjata kuno itu. Berhubung tadi ada salah satu kesatria suci yang akan datang ke Pulau Egghead untuk mengamankan Mother Flame, maka berarti Shanks akan bertemu dengan kesatria suci itu di Pulau Egghead. Sangat menarik untuk melihat bentrokan mereka terjadi. Kembali ke Pulau Elbaf, ditampilkan desa barat. Di tengah pesta, bajak laut Giant Warrior mendapat kabar dari asisten Sol yang bernama Ainge yang mengajar di sekolah Walrus. Dia bilang sekolah itu diserang oleh para penyusup kuat. Penyusup itu merujuk kepada Gunko, Somers, dan Gillingham. Bajak laut Giant Warrior pun segera bergegas menuju ke tempat itu. Begitu pula dengan Sanji, Usopp, Jinbei, dan Brook yang juga ingin ikut serta. Kemudian, cerita menampilkan dunia surga di bagian atas. Setelah Ainge menghubungi desa barat, dia juga menghubungi dunia surga. Dia memberi laporan yang sama tentang penyerangan di sekolah Walrus. Seorang bangsawan di dunia surga pun segera mengirim prajurit elit untuk datang ke tempat itu. Akan diperlihatkan beberapa karakter raksasa baru yang tergabung dalam prajurit elit itu. Kemudian diperlihatkan kembali kekacauan di sekolah Walrus. Gunko, Somers, dan Gillingham sedang menyerang tempat itu. Untung saja, Franky dan Ripley sudah kembali setelah melihat mural. Begitu juga dengan Shaw, Robin, dan Chopper yang telah datang ke sana. Dengan begitu, mereka pun melawan para ksatria suci sambil mengevakuasi anak-anak. Tentu mereka semua terdesak karena para ksatria suci memang sangat kuat. Namun saat Ripley dalam bahaya, Gaban muncul dan menyelamatkan istrinya itu. Kedatangan Gaban membuat situasi menjadi sangat berubah, karena sekarang
para ksatria suci yang malah menjadi kerepotan. Belum lagi, mereka menyadari bahwa akan lebih banyak orang yang datang ke sekolah Walrus, karena dari wilayah desa dunia matahari, Gunko merasakan ada banyak orang yang sedang menuju ke sekolah Walrus. Begitu juga dengan wilayah dunia surga, ada juga rombongan prajurit yang menuju ke sekolah Walrus. Maka Gunko pun segera mengambil keputusan. Dia meminta Somers dan Gillingham untuk mundur terlebih dahulu, karena banyak orang yang mulai berdatangan. Sebenarnya, Somers berkata bahwa jika mereka bertiga mengeroyok Gaban, mereka pasti bisa menang. Namun Gunko berkata, bukan itu masalahnya, karena jika semakin banyak pihak yang datang ke sana, 3 ksatria suci tetap akan kalah jumlah. Jadi lebih baik mundur dulu sejenak untuk memanggil bala bantuan lain. Gunko, Somers, dan Gillingham pun berteleport lagi ke tempat sebelumnya, yaitu salah satu cabang di pohon besar, karena memang lingkaran sihir di sana masih belum terhapus. Kemudian Gunko menciptakan lingkaran sihir baru dan memanggil ksatria suci lain dari Mary Joyce untuk membantu. Sebelum Shamrock kembali ke Mary Joyce beberapa waktu yang lalu, Shamrock memang mengizinkan Gunko untuk memanggil rekan tambahan bila diperlukan. Jadi sekaranglah saatnya Gunko melakukannya. Muncul lingkaran sihir baru di tempat itu, dan petir hitam besar pun menyambar di sekitarnya. Namun setelah itu, chapter berakhir, sehingga belum diketahui ada berapa dan siapa saja ksatria suci yang baru datang itu. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1141. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.